Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. The Wolf is back. Khamzat Chimaev akan benar-benar mempertaruhkan karirnya kali ini. The moment of truth kualitas Khamzat sebagai petarung akan terungkap kali ini. Karena lawannya bukan hanya kontender biasa. Robert The River Whittaker merupakan mantan juara middleweight yang sangat ikonik dan melegenda di divisi ini. Whittaker hanya bisa dikalahkan oleh para juara Adesanya, dan kali ini ia kembali bangkit dan sedang dalam performa terbaiknya dengan versi yang lebih baik. Ia mendominasi Paulo Costa dan kemudian meng-KO Dagestani Rising Star Ikram Aliskerov, juara dunia sambo dan sedang dalam puncak performanya. Jelas Whittaker akan menjadi lawan terberat Khamzat sepanjang karirnya. Ini benar-benar mendefinisikan UFC itu sendiri, the ultimate fighting. Pertarungan pamungkas yang menentukan karir Khamzat di UFC, begitupun karir Whittaker. Sekarang atau tidak untuk selamanya. Langsung saja kita review pertarungan mereka. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Kita mulai dari Robert The River Whittaker. Whittaker memang terkesan sebagai fighter yang sudah sangat senior, terkesan sudah tua dan menjelang pensiun. Namun tiba-tiba performanya meningkat tajam dan seakan terlahir kembali. Karena memang sebenarnya ia masih terbilang muda, usianya baru 33 tahun, dan di usia inilah biasanya puncak performa seorang fighter keluar. Bisa jadi saat menjadi juara kemarin Whittaker belum mencapai puncak performanya, maka mungkin saja di momen inilah puncak performa Whittaker lahir. Dengan pengalaman sebanyak itu dan dengan usia yang masih tergolong muda, versi Whittaker hari ini jelas sangat mengerikan. Apalagi performa terakhirnya yang meng-KO seorang juara dunia sambo jebolan Abdulmanaf Nurmagomedov dengan waktu singkat di ronde pertama. Melawan Khamzat menjadi satu harapan dan target utama Whittaker agar bisa kembali ke title shot. Ini merupakan jalan tercepat sekaligus jalan tersulit untuk bisa kembali berjaya. Peluang terbaik bagi Whittaker jelas melalui pertarungan atas. Striking Whittaker di atas kertas satu level di atas Khamzat. Whittaker nyaris memiliki semua keunggulan di area ini. Kecepatan yang lebih baik, akurasi, timing, pengaturan jarak, footwork, dan tendangannya juga jauh lebih baik dari Khamzat. Untuk itu Whittaker harus memanfaatkan semua. Dan satu hal lagi yang sangat vital ialah takedown defense-nya harus benar-benar kuat. Dan Whittaker sudah mempersiapkan pertarungan ini jauh-jauh hari. Karena Whittaker seharusnya bertemu Khamzat bulan Juni lalu di Arab Saudi, namun batal karena Khamzat cedera dan digantikan Ikram yang di-KO Whittaker di ronde pertama. Artinya Whittaker sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk melawan Khamzat. Full training campnya ialah untuk mempersiapkan melawan Khamzat mesti diganti lawan. Dan sekarang ia kembali mempersiapkan diri untuk kedua kalinya. Maka Whittaker sudah melakukan 2 full training camp. Seharusnya bisa memberi Whittaker gambaran jelas dan bisa menentukan strategi yang efektif. Dengan kapasitasnya, Whittaker memiliki peluang yang cukup besar. Ia bisa menancap gas di awal ronde, terus menekan dan tak memberikan Khamzat kesempatan untuk men-takedown atau mengembangkan permainannya, seperti yang ia lakukan pada Ikram kemarin. Namun tentu resikonya juga sangat besar, karena jika itu tidak bekerja, maka counter Khamzat akan sangat mematikan, baik melalui pukulan ataupun takedown. Akan tetapi dengan pengalaman dan kematangan yang ia punya, rasanya Whittaker masih memiliki peluang yang cukup besar, apalagi fight IQ dan instingnya sangat baik. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition.
Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Lalu kita ke Khamzat Borsimaev. Ia sempat bertarung 2 kali dalam seminggu di awal karirnya. Namun kini Khamzat hanya bertarung setahun sekali. Di tahun ini pun Khamzat sama sekali belum bertarung. Aktivitas rendah bertarungnya ini lagi-lagi karena masalah kesehatan. Jelas hal ini sangat menghambat karirnya, sampai-sampai banyak yang meragukan Khamzat sebagai calon juara dan bintang UFC. Namun kali ini Khamzat mengungkapkan jika ia mengganti tim pelatihnya. Ia mengatakan jika selama ini tim pelatihnya tak memberinya pola latihan dan istirahat yang baik. Overtraining dengan recovery yang buruk yang membuat kondisi fisik Khamzat ikut memburuk. Mudah sakit, mudah lelah dan staminanya pun cepat habis saat bertarung. Puncaknya, ia dilarikan ke rumah sakit beberapa hari sebelum pertarungannya dengan Whittaker yang digantikan Ikram. Namun kini ia ditangani tim pelatih yang sangat tepat. Ia kembali ke habitatnya bersama atlet gulat legenda Rusia yang sangat dihormati, Salim Selbivik. Salim layaknya Abdul Manafnya Chechnya, ia mantan tentara dan atlet gulat yang kemudian melatih dan melahirkan para juara dunia gulat dan olimpiade. Khamzat pulang ke Rusia dan berlatih dengan tim pelatihannya yang baru. Kini ia merasa jauh lebih baik dan percaya diri bisa menang melawan Robert Whittaker. Melihat resume pertarungan Khamzat, memang sejauh ini ia belum bisa menunjukkan hasil dominan dan meyakinkan saat melawan fighter level elite. Namun faktanya ia tetap bisa menang dan memang kemampuan wrestlingnya sangat spesial. Tapi tidak dengan strikingnya, ia hampir selalu kalah trading pukulan melawan fighter elite baik saat melawan Burns maupun melawan Kamaru Usman. Footworknya buruk, di standnya sembrono, timing pukulannya juga kacau, akurasinya apalagi, dan nyaris tak ada head movement. Hal yang membuatnya jadi target empuk pukulan-pukulan lawan. Namun untungnya daya tahannya sangat baik sehingga ia masih bisa selamat dan menang. Potensi Khamzat untuk bisa menjadi petarung dominan sebenarnya sangat besar. Ia memang perlu tim pelatih yang tepat saja untuk memaksimalkan potensi yang ia miliki. Khamzat memang memiliki kekuatan yang sangat besar, namun ia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Yang sangat kurang dari Khamzat adalah efektivitasnya. Ia terlalu banyak membuang energi saat bertarung dengan pukulan-pukulan kosongnya dan hal-hal tidak perlu lainnya. Tapi melihat apa yang Khamzat punya, sebenarnya ia sangat bisa menang mudah melawan Whittaker. Bukannya meremehkan wrestling Whittaker, namun faktanya sangat jelas kemampuan wrestling Khamzat berada beberapa level di atasnya. Dengan game plan yang efektif di atas kertas, seharusnya Khamzat bisa menang dengan cepat. Khamzat harus terus membawa Whittaker ke ground. Semua serangan strikingnya hanya untuk memancing Whittaker agar bisa di takedown. Terus lakukan selama 2 atau 3 ronde, habisi dengan submisi jika ada kesempatan, jika tidak teruslah mengontrol dan menekan hingga stamina dan moral bertarungnya habis. Setelah itu Whittaker akan jadi santapan mudah untuk di KO maupun kembali di takedown dan dikunci. Kali ini rasanya Khamzat sudah cukup matang di usianya yang sudah 30 tahun. Apalagi dengan tim pelatihnya yang baru. Rasanya kita akan bisa melihat versi terbaik Khamzat Chimaev kali ini. Pertarungan akan berlangsung 5 ronde, maka besar kemungkinan ini merupakan title eliminator untuk menjadi penantang sang juara Dricus Du Plessis yang memang terlihat superior di atas tahtanya. Tak ada kontender yang terlihat bisa mengalahkan di divisi saat ini.
maka Khamzat akan menjadi lawan yang tepat dan yang paling mengancam untuk di DP. Namun sebelumnya ia harus mengalahkan Whittaker. Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kelompok pembunuh paling misterius dan menakutkan dalam sejarah, yaitu Assassin. Kelompok pembunuh elit asal Persia Iran yang sangat melegenda dan ditakuti di Eropa dan di Timur Tengah. Mereka lah awal mula adanya kata assassin yang saat ini populer dalam budaya modern melalui film maupun game. Assassin bukan hanya kelompok pembunuh biasa. Mereka seperti halnya agen intelijen rahasia yang sangat terlatih, terorganisir, mempunyai banyak agen mata-mata, mampu membuat propaganda besar, memicu perang, bahkan bisa menentukan peta politik dan mempengaruhi para pemimpin saat itu. Gerakan bawah tanah mereka sangat ditakuti dan meneror para pemimpin dunia Islam dan Kristen. Siapa mereka sebenarnya? Mari kita bahas.